Selamat datang di channel Azha Sport. Hari ini kita akan membahas rapor lengkap perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 ke 2025. Meski langkah Garuda Muda harus terhenti di fase grup, turnamen ini menghadirkan banyak momen penting mulai dari sejarah baru, statistik menarik, hingga tantangan besar yang harus mereka hadapi di lapangan. Bagaimana perjalanan mereka, apa saja catatan positif dan evaluasi yang perlu diperhatikan untuk masa depan. Timnas Indonesia U17 akhirnya menyelesaikan perjuangan mereka di Piala Dunia U17 ke 2025. Meski langkah Garuda Muda harus terhenti di fase grup, perjalanan mereka tetap menyisakan banyak catatan penting, kejutan, dan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Bersaing di grup hari, Timnas Indonesia U17 mengakhiri turnamen ini di posisi ketiga. Dari 3 pertandingan yang dimainkan, Nasril Elfrow dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan 1 poin. Hasil ini memang belum cukup untuk membawa Indonesia lolos ke fase gugur. Namun, perjuangan Garuda Muda tetap penuh warna. Mereka menghadapi lawan-lawan berat dengan mental baja, meski level persaingan terasa jauh lebih tinggi dibanding edisi ke-2023. Salah satu momen paling berkesan adalah kemenangan 2-1 atas Honduras, Senin malam, 10 November tahun 2025. Kemenangan ini terasa begitu spesial, bukan hanya karena 3 poin itu sangat krusial, tetapi juga karena menjadi kemenangan perdana Indonesia sepanjang sejarah mengikuti Piala Dunia U17. Gol-gol yang lahir dari kerja keras ini menandai kemajuan yang berarti. Garuda Muda menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing, mencetak peluang, dan mengamankan hasil di laga yang penuh tekanan. Dari 3 pertandingan di fase grup, Indonesia berhasil mencetak total 3 gol. 2 gol tercipta saat menang 2-1 atas Honduras. Sementara 1 gol lainnya lahir ketika Fadly Alberto Hengga dan rekan-rekan menghadapi Zambia. Meski laga tersebut berakhir dengan kekalahan 1-3, menariknya, torehan 3 gol ini identik dengan pencapaian Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Ketika skuad Bima Sakti mencetak 1 gol masing-masing ke gawang Ekuador, Panama, dan Maroko. Konsistensi jumlah gol dalam 2 edisi berturut-turut memberi sinyal bahwa Indonesia selalu mampu memberikan ancaman, terlepas dari beratnya lawan yang dihadapi. Namun di sisi lain, rapor pertahanan Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Dalam 3 laga, Timnas U17 kebobolan total 8 gol. 4 diantaranya dilesakan oleh Brasil U17 yang tampil dominan. Zambia U17 menambah 3 gol lainnya, dan 1 gol tambahan datang melalui penalti dari pemain Honduras, Luis Suazao. Meski terlihat berat, angka kebobolan ini bisa dipahami. Lawan-lawan yang dihadapi pada 2025 memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, dan tekanan yang dihadapi para pemain muda Indonesia pun meningkat. Pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk pembinaan jangka panjang. Secara keseluruhan, rapor Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025 mencerminkan kombinasi antara tantangan dan perkembangan. Ada sejarah baru yang ditorehkan, ada gol-gol penting yang diciptakan, dan ada juga pelajaran besar dari kekuatan lawan. Garuda Muda mungkin belum mampu melangkah jauh, tetapi kerja keras mereka menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Pengalaman berhadapan dengan tim-tim kelas dunia akan menjadi modal penting untuk generasi berikutnya. Demikian rapor lengkap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 ke 2025. Perjalanan yang berat, namun penuh makna. Tetap dukung Garuda Muda agar sepak bola Indonesia terus maju di kancah dunia. Sampai jumpa di berita berikutnya.